Kalau di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kota Labuan Bajo, akhir-akhir ini banyak sekali yang mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak. Beberapa waktu lalu pernah kami update juga dengan pihak Pertamina yang menyampaikan bahwa kendala kelangkaan yang menyebabkan kelangkaan BBM ini adalah karena ada perbaikan jalan ya. Nah, untuk update terbaru kami dapatkan informasi bahwa pendistribusian BBM di Labuan Bajo akan dilakukan secara khusus untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ini nanti akan disiapkan oleh Pertamina Patraniaga yang akan menyiapkan jalur distribusi khusus untuk menyalurkan BBM di kota destinasi pariwisata premium ini mendengar ya. Jadi tidak ada lagi nanti ungkapan pariwisata elit tapi BBM sulit. Nah, untuk menjawab pertanyaannya pendengar, pagi ini kami sudah terhubung dengan Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus yang sudah bersama dengan kami. Pak Ahad, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Desi dan seluruh para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Bagaimana kabar Pak Ahad? Sehat mudah-mudahan ya? Sehat, Alhamdulillah semua kita sehat semua dalam kondisi fit. Hari Ya, Senin ini harus harus siap. semangat ya. Oke Pak Betul, Ahad, betul. Pak Ahad di mana posisinya pagi ini Pak? Kebetulan kami di Surabaya karena memang kantor Oke, region kami berada di Surabaya posisinya. baik, cerah ya di Surabaya ya Pak ya? Agak sedikit berawan. Oh agak sedikit berawan. Kalau di Labuan Bajo pagi ini cerah Pak Ahad ya. Sesuai yang diharapkan para wisatawan berarti. Iya betul sekali, apalagi lagi di high season seperti ini. Tapi Pak Ahad ini masalahnya lagi-lagi ya, masih sama seperti beberapa waktu lalu, masih terjadi kelangkaan BBM di Labuan Bajo. Nah kalau beberapa waktu lalu Pertamina juga menyampaikan bahwa kelangkaan ini terjadi karena ada kendala perbaikan jalan ya, yang menjadi jalur distribusi BBM ini. Nah kalau kita lihat, apakah bisa disimpulkan Pak Ahad ini kendala distribusi ini menunjukkan ketergantungan yang terlalu besar pada satu jalur distribusi saja begitu. Apakah memang Pertamina tidak memiliki jalur alternatif yang lebih efisien, Pak Ahad? Baik, sebelumnya atas yang ramai ya di bagian Labuan Bajo terutama Mm-mm. di Kabupaten Manggarai, wilayah Manggarai Barat ya, Betul, Labuan Pak Bajo pada Ahad. tepatnya. Mm-mm. Berapa waktu ke belakang ini memang berapa hal yang menyebabkan itu, diantaranya memang adalah utamanya adalah perbaikan jalan lintas Flores ya di daerah Cireng dengan buka tutup jalan per 2 sampai 3 jam. Yang juga perlu diantisipasi adalah kondisi jalan menjadi licin pada saat hujan lebat. Mm. Terus kemudian adalah Labuan Bajo sudah juga seperti di infonya Mbak Desi tadi bahwa memang mengalami peak season dari bulan Mei sampai dengan September, Mm. di mana juga bersamaan kebutuhan BBM untuk kapal wisata, itu BBM non subsidi ya, untuk kapal wisata juga meningkat tinggi. Ya. Kita juga perlu pahami bahwa Festival Golokoe yang mulai dari tanggal 10 kemarin juga Mm-mm. berlangsung di Labuan Bajo, itu juga berkontribusi terhadap bertambahnya kebutuhan BBM di masyarakat. Mm. Dan memang dapat kami sampaikan bahwa di wilayah Manggarai Barat ini ada 8 lembaga penyalur yang beroperasi. 4 Mm. diantaranya SPBU reguler, ada 2 SPBU mini dan 2 BBM satu harga, 2 SPBU BBM satu harga. Jadi memang Oke. secara sebaran ini tadi bicara tentang jalur ya, Mm-mm. bahwa memang jalur yang ditempuh untuk distribusi BBM di wilayah Manggarai Barat itu diambil atau bersumber dari fuel terminal Riau. Oke. Jadi memang satu fuel terminal, kemudian mekanisme biasa dari kapal tanker, dari fuel terminal yang lebih besar, ataupun langsung dari kilang di Balikpapan langsung dikirimkan ke fuel terminal Riau untuk kemudian didistribusikan kembali ke SPBU yang berada di Manggarai Barat lewat fuel terminal Riau. Nah, Mm. terkait jalur alternatif atau jalur utama gitu ya, efisien. Sebenarnya memang karena jalan ini jalan nasional, jalan poros utama, maka di sana letak-letak SPBU tersebut. Oke. Jadi kalau kita bicara jalur alternatif, karena yang disasar mobil tangki ini adalah SPBU, maka memang jalan satu-satunya lewat jalur tersebut. Mm. Karena di lintas tersebut memang ada beberapa SPBU yang terletak di jalan itu sendiri, karena jalan poros nasional kan itu. Mm-mm. Jadi memang kalau alternatif sementara ini yang dapat kami tempuh juga melihat kapasitas jalan ya, kemampuan jalan untuk dilintasi kendaraan mobil tangki kami yang ukurannya besar gitu kan. Mm-mm. Mungkin dari sisi waktu tempuh itu akan lebih lama lewat jalan dibanding lewat jalan kecil atau jalan alternatif. Oke. Tapi
melihat titik SPBU yang harus dikirim atau disuplai tiap harinya, maka jalur tersebut adalah jalur yang paling optimal. Begitu Mbak Desi kalau kita bicara terkait jalurnya ya. Tentunya pemilihan jalur ini sejalan dengan titik-titik SPBU yang perlu didistribusikan atau disuplai BBM-nya. Oke, jadi bukan tidak ada alasan ya kenapa itu menjadi jalur satu-satunya, bukan karena juga no other choice, tapi memang karena ini jalur utama yang bisa dilalui dan ini adalah perlintasan yang dilewati karena ada SPBU di situ begitu ya Pak ya, agar dipahami masyarakat. Betul, karena sebagai gambaran saja Mbak Desi bahwa satu mobil tangki itu yang mungkin berukuran kita sering lihat di jalan itu 8 KL, KL itu untuk kiloliter ya. 8 KL, kemudian 16 KL dan 32 KL, itu kan tidak hanya berbentuk satu kompartemen. Jadi kadang satu mobil tangki itu bisa memuat dua produk yang berbeda untuk dua SPBU yang berbeda atau lebih gitu ya. Tergantung berapa besar kompartemennya atau ukuran tangkinya. Jadi memang pengiriman ini bukan gambarannya bahwa mobil tangki ini sekali jalan tidak hanya melayani satu SPBU. Tapi bisa jadi produk A di SPBU 1, kemudian produk B untuk SPBU 2 gitu ya. Atau kemudian jika layanan banyak ya bisa macam-macam produk yang multi produk lah. Sekali jalan itu multi produk. Jadi bayangan tidak sesimpel itu bahwa hanya mengirim kemudian kembali lagi ke fuel terminal untuk mengisi gitu Mbak. Oke. Ya, jadi Pak Ahad ya, kalau misalnya ramai diperbincangkan masyarakat ada kecurigaan dan lain-lain, mudah-mudahan ini bisa dipahami menjadi alasan bahwa ini tidak dibuat-buat begitu ya Pak Ahad ya. Betul, mungkin masyarakat kemarin juga ada beberapa pertanyaan. Bahkan bukan hanya SPBU yang di wilayah Labuan Bajo saja yang terganggu waktu tempuh suplainya, karena memang kalau kita bayangkan pada saat satu titik itu bottleneck atau kemacetan gitu ya, harus ada pergantian buka tutup arus selama 2-3 jam. Otomatis mobil tangki kami yang mengirim dari fuel terminal Riau itu pada saat berangkat mengirimkan ke Labuan Bajo ada keterlambatan. Pun begitu sampai kemudian arah baliknya pun sama, hal serupa terjadi. Sebelum dia mengambil BBM di fuel terminal Riau lagi untuk kemudian disalurkan ke SPBU lain yang bahkan bukan berada di Labuan Bajo posisinya. Jadi memang itu saling terkait pada akhirnya. Jadi ritase waktu tempuh mobil tangki kami karena ada perbaikan jalan utama itu menjadi bertambah. Oke, jadi saling mempengaruhi akhirnya begitu ya. Pak, apakah sudah ada koordinasi begitu? Pertamina sudah melakukan koordinasi dengan para pihak terkait dengan ya khusus untuk perbaikan jalur ini ya, karena ini berdampak kepada stok BBM. Apakah ada jaminan atau misalnya informasi yang disampaikan sampai kapan sih perbaikan jalur ini, Pak? Nah, itu yang sama-sama kita tunggu ya, karena ada beberapa informasi yang kami terima juga menyatakan September, kemudian ada pihak lain juga yang menyampaikan bahwa ini Desember. Ya, mungkin akan lebih tepat jika kita konfirmasi sama-sama Mbak Desi. Mungkin nanti bisa tindak lanjut untuk sambungkan dengan pihak yang memang berkompeten untuk menjawab perkiraan estimasi jadwal perbaikan jalan nasional ini. Oke, siap Pak. Nanti tapi juga yang jelas akan kami konfirmasi. Kami sampaikan juga bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Manggarai Barat. Utamanya untuk memastikan bahwa prioritas melintas bagi mobil tangki Pertamina Patraniaga, baik yang itu membawa BBM maupun yang dalam keadaan kosong untuk mengambil BBM yang baru untuk disuplai ulang kembali. Oke, jadi Pak kalau untuk mengatasi ini kita kembali ke wilayah otoritas dari Pertamina begitu ya. Masalah kelangkaan BBM ini kan sudah terjadi. Lalu apakah kemudian ada kebijakan khusus begitu ya dari Pertamina untuk membantu masyarakat Labuan Bajo bisa tetap mendapatkan BBM dengan harga terjangkau begitu ya selama distribusi ini mengalami kendala, Pak? Baik, sebenarnya kami sudah melakukan kami ada yang disebut dengan distribusi RAE ya. R itu reguler, A itu alternatif, E itu pada saat emergency. Kami sudah mengaktifkan distribusi alternatif. Jadi diantaranya adalah per hari Sabtu kemarin, kami sudah menambahkan atau menerima kiriman 3 mobil tangki dari fuel terminal Bima. Jadi kita kirimkan dari pulau lain, dari wilayah lain, untuk membantu jumlah mobil tangki yang melayani distribusi di Manggarai Barat. Jadi dengan bertambahnya mobil tangki ini harapannya yang mengirimkan ritasenya akan bertambah, frekuensinya juga akan bertambah. Jadi masyarakat akan lebih cepat untuk SPBU akan lebih cepat menerima produk untuk kemudian disalurkan ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan menambahkan mobil tangki kantong di 2 lokasi SPBU
Jadi mobil tangki ini akan standby berisikan BBM penuh, apakah itu jenis Pertalite ataupun biosolar di 2 SPBU berbeda di wilayah Manggarai Barat, walaupun kondisi SPBU baru diisi atau baru disuplai. Jadi untuk memangkas waktu tempuh sebenarnya, kami standby-kan 2 SPBU mobil tangki kantong bahasa kami untuk mempersiapkan jika pada saat memang supply dibutuhkan lagi oleh SPBU, mobil itu tersedia dan bisa langsung mengisikan atau bongkar muat di SPBU tanpa harus menunggu pengiriman berikutnya. Itu juga salah satu alternatif kami dengan tambahan-tambahan mobil tangki yang kami kirimkan dari wilayah lain. Dan yang terakhir juga kami upayakan percepatan penjajakan untuk proses lokasi-lokasi lembaga penyalur baru. Ada beberapa lokasi itu sedang kami percepat, baik dari sisi survei dan perizinan lokasinya supaya bisa memudahkan atau antisipasi lah ke depannya dengan peningkatan jumlah wisatawan di Labuan Bajo, peningkatan kebutuhan energi yang sejalan dengan peningkatan wisatawan tadi juga bisa terpenuhi. Nah, lalu kemudian dengan harga terjangkau ya, kami pastikan kalau masyarakat membeli di SPBU, harganya tidak akan berubah walaupun dalam kondisi apapun, karena memang harga itu ditetapkan secara nasional, terutama BBM yang merupakan penugasan bagi Pertamina Putra Niaga untuk disalurkan, contohnya Pertalite dan biosolar itu akan sama, tidak akan ada perubahan. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat akan adanya perubahan harga sewaktu-waktu. Ya, ini termasuk tadi yang kita sampaikan juga ya, kami sampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga ini menyiapkan jalur khusus begitu ya, distribusi khusus untuk menyalurkan BBM Labuan Bajo, itu termasuk yang sudah disampaikan Pak Ahad begitu? Betul. Jadi memang kita upayakan sudah masuk ke rute distribusi alternatif, bukan lagi reguler yang kami lakukan dari fuel terminal Riau aja. Kita coba hadirkan juga mobil tangki tambahan dengan produknya dari fuel terminal Bima. Oke, jadi kan skema yang kami kenal begitu, Pertamina biasa menerapkan skema distribusi reguler, alternatif, emergensi. Kalau yang untuk Labuan Bajo, skema apa Pak tadi yang diterapkan? Sudah alternatif. Kita aktifkan pola distribusi alternatif untuk mendukung atau menopang aktivitas distribusi di fuel terminal Riau. Jadi fuel terminal Bima yang terdekat dari Riau itu yang kita aktifkan. Ya, tapi untuk stok di BBM di Labuan Bajo, Pak, aman sampai dengan hari ini, Pak? Sampai kapan nanti Pak bisa disampaikan? Jadi gini, kalau kita bicara stok itu, Pertamina Patra Niaga termasuk menghitung stok yang sedang dalam perjalanan di kapal tanker ya. Jadi stok itu dinamis. Setiap saat kami bisa mengirimkan suplai BBM ke SPBU, tapi saat yang bersamaan pun kami juga menerima bongkaran produk atau BBM dari kapal tanker. Jadi kalau bicara stok, kita bicara ketahanannya. Ketahanan stok di hampir sebagian besar wilayah NTT dan juga termasuk Manggarai Barat itu ya. Itu untuk Pertalite sendiri itu 11 hari, sementara untuk biosolar itu 12 hari. Dalam artian begini Mbak Desi, jika memang sewaktu-waktu produksi produk BBM itu berhenti gitu ya, maka NTT akan punya stok selama 12 hari tanpa ada pengiriman baru. Jadi gitu. Tapi saya sampaikan bahwa stok ini bersifat dinamis. Setiap saat kami mengirimkan, setiap saat juga kami menerima dari kapal tanker bongkar untuk ditampung di fuel terminal. Baik di Bima maupun di Riau maupun di Tenau, di Kupang, di Atapupu. Jadi banyak. Jadi itu berlangsung terus. Jadi tapi secara umum bahwa tadi gambaran stok, masyarakat tidak perlu khawatir. Itu akan terus bergulir gitu ya. Proses distribusi itu akan jalan terus dari kapal tanker bongkar ke fuel terminal, kemudian dari fuel terminal ke SPBU dengan menggunakan mobil tangki. Iya, kalau dibandingkan dengan wilayah di NTT lainnya, apakah Labuan Bajo dengan peningkatan wisatawan lain-lain tadi karena peak season dan ada festival-festival, ada kekhususan mungkin ya untuk kalau misalnya ketahanan yang biasanya 12 hari, kalau untuk Labuan Bajo apakah masih sama begitu Pak? Sebenarnya yang perlu dilihat bahwa di sini kebetulan di tahun ini ya, tentunya kan kita melihat peak season, kemudian peningkatan karena festival atau yang berdasarkan tren itu kan dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilakukan gitu ya. Hampir kegiatan yang rutin berulang setiap tahunnya. Nah, mungkin yang agak berbeda itu adalah pada saat pelaksanaan pekerjaan perbaikan atau pelebaran jalan ini. Itu yang membuat agak berbeda. Betul. Kalau untuk kebutuhannya sendiri kami sudah antisipasi dengan memetakan berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kebutuhan BBM di Labuan Bajo dan sekitarnya secara khusus maupun di NTT secara umum itu sudah dilakukan proyeksi oleh tim kami di lapangan setiap tahunnya akan seperti apa. Namun memang yang perlu menjadi atensi bersama adalah bahwa perbaikan jalan ini yang merupakan kebetulan gitu ya di jalan poros utama, jalan nasional,
yang juga menjadi jalur urat nadi perekonomian, berarti kan lokasi-lokasi SPBU di Manggarai Barat ada di situ semua. Ini juga perlu atensi bersama. Iya, Pak Ahad, ini kan kalau kita simak juga di media sosial banyak keluhan dari netizen juga yang menyampaikan bahwa Pertamina kalau untuk BBM bisa kosong begitu, tapi banyak sekali pengecer-pengecer yang berjualan di jalan dengan harga yang lebih tinggi begitu. Aturan sebenarnya yang diterapkan oleh Pertamina seperti apa sih Pak agar masyarakat paham apakah ini mungkin ada praktek-praktek nakal yang mungkin tidak diketahui oleh Pertamina atau memang bisa saja begitu ya dibeli oleh pengecer yang menjual lagi di jalan, bahkan kesannya sampai disimpulkan publik bahwa ini ada penimbunan yang dilakukan oleh pengecer-pengecer kecil begitu Pak Ahad. Informasi ini sudah Anda dapatkan begitu? Betul, ini masalah umum yang sering terjadi. Jadi gini, bahwa memang bagaimana cara para pelaku pengecer itu untuk mendapatkan produk itu juga satu bagian tersendiri yang perlu kita antisipasi bersama dengan aparat penegak hukum. Apakah mereka dengan mengisi ulang berkali-kali kendaraannya kemudian dijual lagi gitu ya, dikuras tangkinya kemudian dijual lagi, itu perlu kita sama-sama kita sikapi. Tapi dari kami di Pertamina melalui jalur distribusi paling akhir untuk BBM adalah SPBU, kami menegaskan bahwa mengutamakan pengguna langsung. Dalam artian masyarakat yang ingin membeli BBM dalam kemasan itu tidak lagi mudah. Dalam artian tidak bisa serta-merta bawa kemasan kemudian beli dengan tujuan-tujuan yang lain. Ini salah gunakan untuk diecer kembali gitu ya. Jadi memang masyarakat kalau memang untuk membeli BBM bersubsidi dalam artian Pertalite dan juga biosolar di SPBU perlu menyertakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pertama itu. Baik dari misalkan nelayan gitu ya. Mereka harus punya surat rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan di wilayahnya. Kemudian apakah untuk petani yang menggunakan traktor untuk ladangnya, itu harus punya surat rekomendasi dari Dinas Pertanian di wilayah setempat. Pun juga dengan UMKM yang pakai bahan bakar minyak untuk industrinya, untuk mesin produksinya, itu harus punya rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah setempat. Jadi kami terus pastikan bahwa distribusi ini sesuai dengan aturannya, terutama untuk subsidi ya, produk subsidi seperti biosolar dan Pertalite. Tapi kalau masyarakat kemudian membeli dengan kendaraannya, mengantri di SPBU, mengisikan ke tangki BBM di kendaraannya, kemudian begitu keluar dari pintu SPBU mereka kemudian menguras. Itu menjadi wewenang siapa? Kan begitu pada akhirnya. Otoritasnya Pertamina hanya di SPBU itu ya, begitu ya. Kalau sudah mulai dijual di jalan-jalan itu sudah di luar otoritas dari Pertamina, Pak Ahad. Betul, kami berusaha sebisa mungkin untuk memastikan bahwa penyaluran distribusi BBM itu tepat sasaran, apalagi yang bersubsidi. Nah, di beberapa wilayah di NTT, contohnya kemarin ada beberapa surat edaran dari kepala daerah di Pulau Sumba. Ada yang menerbitkan bahwa pengecer BBM dilarang memperjualbelikan BBM subsidi, Pertalite dan biosolar. Mereka boleh berusaha untuk mendekatkan BBM ke masyarakat, membantu warga di sekitar rumahnya untuk mendapatkan bahan bakar minyak, tapi yang produk non subsidi. Tapi kan ini kembali ke kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jadi kami harapkan tadi perlu adanya atensi dari lintas sektor berbagai pihak untuk harus melihat ini sesuatu yang perlu menjadi peran aktif masing-masing ya. Pertamina melakukan upayanya memastikan bahwa ketersediaan BBM tersebut ada dengan segala macam tantangan distribusinya. Tapi peran-peran lintas sektoral di bidangnya masing-masing juga perlu ada hadir dan membantu untuk memastikan bahwa distribusi tepat sasaran. Baik, Pak Ahad, terakhir ya untuk masyarakat agar masyarakat tidak was-was bahkan terlanjur cemas begitu ya dengan kondisi di Labuan Bajo kelangkaan BBM, kemudian ada kecurigaan dalam tanda kutip kepada Pertamina bahkan. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga Labuan Bajo, Pak Ahad? Bagi seluruh pendengar RRI dan warga Labuan Bajo, kami sampaikan bahwa tidak perlu panik buying. Jadi BBM itu ada, walaupun memang waktu tempuh itu menjadi catatan tersendiri. Itu juga terus kita upayakan bersama dengan berbagai pihak, termasuk Balai Besar Jalan Nasional. Bagaimana percepatan-percepatan yang bisa kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan. BBM itu ada, belilah sesuai keperluan, kebutuhan, tidak perlu khawatir kan kehabisan. Dan juga kami sampaikan ke seluruh lembaga penyalur kami dalam artian SPBU untuk prioritas pengisian ke konsumen kendaraan. Jadi memang kami utamakan konsumen kendaraan yang membutuhkan BBM itu diutamakan di seluruh SPBU. Baik. Jadi
dengan segala macam upaya kini, kami harapkan juga tadi eh, masyarakat yang juga mata pencaharian sebagai pengecer BBM juga menyikapi situasi yang sekarang kita alami sama-sama ini lebih bijak lagi. Baik. Tentunya dukungan berbagai macam pihak bagi Pertamina dan juga bagi keberlangsungan kebutuhan ekonomi masyarakat, ya ini BBM. Begitu Mbak Desi. Baik, oke ya, kita harapkan bersama ya agar masyarakat dengan informasi ini tidak perlu terlalu cemas lagi. Tapi kalau misalnya ada tindakan atau perilaku-perilaku yang dianggap mencurigakan ya, yang menyebabkan kelangkaan BBM ini semakin parah begitu kondisinya, boleh langsung disampaikan kepada pihak Pertamina begitu Pak ya? Boleh, silakan di call center kami di 135. Oke, 135 begitu ya. Oke. Terima kasih Pak Ahad untuk waktunya pagi hari ini. Informasi ini akan kami sebarkan agar masyarakat tidak perlu panik buying dan termasuk tadi semua himbauan Anda ini bisa didengarkan begitu ya dan dipahami oleh masyarakat. Baik, sama-sama Mbak Desi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.